kelompok 13 dengan saya sendiri Muhammad Jarias Kurillah. Lalu silakan. Ada saya Muhammad Rendial Sungkar dan teman saya. Silakan Dan teman saudara. saya sendiri adalah Immanuel. Ya, di sini kami bertiga akan melakukan negosiasi antara penyewa dengan Indomaret dan Alfamart. Dan si penyewa ini mau menyewa franchise, tapi beliau bingung mau milih yang Indomaret atau Alfamart. Jadi kami akan membuat negosiasi di sini. Ya, silakan. Ya, saya akan menanya untuk kedua calon menerima dana saya mencari franchise. Saya sedang mencari franchise yang menawarkan kombinasi biaya investasi rendah dan dukungan operasional yang kuat. Apa yang Anda bisa tawarkan kepada saya? Sebelumnya boleh saya tahu budget Bapak Randy ini berapa ya? Budget saya sekitar 800 juta. 800 juta. Kebetulan di Indomaret itu di bawah 800 dia udah dapet. Jadi sekitaran 494 juta itu udah bisa bikin satu bangunan Indomaret. Sedangkan Empat, ya silakan, silakan. saya sebagai pemilik Alfamaret itu harganya sampai perkiraan 500 juta. Sudah bisa sama seperti Indomaret sudah bisa bangun toko sendiri yang bernama Alfamaret. Yang bisa Ya, saya dapat dari 494 juta itu apa aja ya? bisa banyak. Jadi kayak semua fasilitas Indomaret dari komputer udah tersedia, makanan penjualannya lah, kayak snack-snack, minuman, produk-produk pokok, produk-produk kebutuhan baju, ada baju juga, jadi semua mungkin ada. Jadi nanti Bapak tinggal siapin aja uangnya. Jadi semua pelatihan karyawannya dan ininya semua sudah ditanggung Indomaret. Kalau untuk Alfamaret sendiri sama seperti yang Bapak Jarias berikan kata-katanya, hampir sama semua fasilitas sudah didapatkan. Komputer sudah ada, pembayaran mesin pembayaran atau yang biasa disebut kasir juga ada. Barang-barang pun mungkin kita bisa dibilang lengkap juga. Dan juga kita memberikan bonus ke produk ya jika penjualan target itu kita tercapai. Ya, begitu. Ya, Baik. Eh, Infrastruktur sportnya itu apa aja ya? seperti yang tadi saya bilang kayak penyediaan perlengkapan toko dan support branding kayak merek-merek makanannya, terus merek-merek eh, makanan-makanan yang terkenal mungkin akan masuk, kayak Indomaret punya produk sendiri, jadi akan masuk nanti. Jadi udah siap semuanya. Kalau saya sebagai pihak dari Alfamaret ya menyediakan fasilitas pelatihan dan dukungan secara teknis. Juga menggunakan sistem supply chain yang efisien untuk mengurangi biaya operasional. Mungkin itu. Oke. Ya, Ada lagi silakan yang bisa lanjut. tambahkan? Cukup. Hmm, Cukup juga. Baik. Saya akan menanyakan kepada Alfamart tentang bagaimana sistem insentif penjualan yang ditawarkan oleh Alfamart jika target penjualan tercapai. Hmm,
Kalau dari pihak Alfamart sendiri itu menawarkan insentif berupa bonus produk dan konsumtif penjualan kepada mitra franchise atau mitra franchise jika target penjualan tercapai. Insentif ini dirancang untuk memotivasi mitra dalam mencapai performa penjualan yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk Indomaret, apa saja potongan biaya atau insentif yang ditawarkan Indomaret pada tahun pertama kerja franchise? Kalau dari saya itu dia Indomaret menawarkan potongan biaya sewa. Jadi untuk tahun pertama menyewa, dia akan dapat diskon. Kayak dapat diskon juga, terus dapat supply produk-produk khusus dari Indomaret dia dapat juga. Nah, ini biar bertujuan meringankan beban Bapak di investasi awal bagi kerja sama kita nantinya. Ya. Jadi kalau Alfamart memastikan efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional franchise itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Sistem apa yang Kalau untuk digunakan di Alfamart? sistem ya Mbak, Mas ya. Iya. Oke, mungkin saya bisa menjawab. Alfamart menggunakan sistem supply chain yang efisien untuk mengurangi biaya operasional. Terus juga mereka fokus pada optimasi proses operasional di toko melalui penggunaan teknologi yang canggih mungkin dan dapat memantau stok dan meminimalkan pemborosan. Udah sih mungkin itu dari saya. Ya. Untuk Alfamart, eh, bagaimana sih mengelola resiko terkait persaingan harga dan lokasi pasaran sekarang kan banyak juga Indomaret yang makin lama makin dekat-dekatan, nggak jauh-jauhan. Apa sih yang harus dilakukan? Hmm, Indomaret, Bapak Jarias. Kirain tadi nanya Alfamart lagi. Oh, jadi kayak gitu. Jadi untuk mengelola resiko persaingannya itu kayak kita ngadain promosi, nawar-nawarin promosi, terus kayak ngadain program-program diskon yang besar. Jadi kayak nganalisis pasar dulu di deket toko ini, pasarnya kayak gimana. Misalnya kalau di tokonya ada sekolahan, berarti kita ngadain promo-promo kayak snack-snack minuman yang sering dibeli anak-anak. Nah, terus kayak misal kalau di perumahan-perumahan kayak oh pasti ibu-ibu belanja buat kebutuhan bulanan. Jadi kita adain promo-promo kayak sunlight, daya, kebutuhan-kebutuhan rumah pokoknya. Jadi dimanapun lokasi strategis Bapak Randy di mana nantinya, jadi kita bisa nganalisis dulu dan insya Allah resiko persaingan akan menjadi semakin baik. Baik, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk di Indomaret ya. Boleh, silakan Pak. Eh, Bagaimana sih membuat program pelatihan manajemen toko dan teknologi informasi yang ditawarkan oleh Indomaret? Jadi kita menyediakan pelatihan yang lumayan intensif. Jadi kayak ke mitra, franchise, kayak Bapak nih yang baru mengenal manajemen toko, jadi kayak apa itu pelayanan pelanggannya, terus bagaimana menggunakan sistem IT-nya yang canggih, jadi akan diajari. Nah, terus jadi untuk manajemen inventory dan transaksinya, jadi akan ketahuan, bukan ketahuan, jadi kayak terdata semuanya. Jadi kayak pengeluaran ini seberapa, jadi terdata pengeluaran ini, pemasukan ini. Nah, jadi pelatihan yang tadi saya bicarakan itu dirancang untuk memastikan mitra dapat mengoperasikan toko dengan efisien. Baik, baik, baik. Ini pertanyaan terakhir juga untuk Kak Famar. Apa saja bentuk dukungan infrastruktur dan pelatihan yang disediakan oleh Alfamart untuk mitra franchise baru? Oke, kan saya akan menjawabnya. Hmm,
Alfamart itu memberikan dukungan berupa pelatihan berkelanjutan, terus update program teknologi yang mungkin terbaru, terus serta dukungan infrastruktur toko atau seperti membesar toko, terus menambah supply seperti layout dan branding. Program pelatihan ini meliputi manajemen operasional dan penggunaan sistem IT. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, jadi bagaimana Bapak Randy? Eh, udah bisa sudah bisa membuat keputusannya? Perusahaan saya ambil sih lebih menarik ke Indomaret ya karena dengan harga yang ditawarkan dan lebih banyak lebih banyak yang dapat keuntungan ya Keuntungan, bagi mitra-mitra pelanggan yang ya franchise, ya. dan ditawarkan pelanggan juga. Jadi mungkin Hmm, saya akan dicondong ke Indomaret dan memilih Indomaret untuk dijadikan mitra oleh saya. Ya, sekian dari ya, saya gitu. terima kasih, terima kasih. Oke, sekian dari kami bertiga untuk video project negosiasi ini. Sedikit dari saya, mungkin dari negosiasi ini ada analisis-analisis terlebih dahulu dari Indomaret, Alfamart. Jadi kita bisa mengetahui yang mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Jadi sekian, terima kasih. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru masuk satu lagi noh. Ada Danta. Mau buat lagi nggak? Mau buat lagi nggak? Bebas. Ini lo upload dulu dah. Gue mau ngeri kepada. Betul. Nanti potong dikit aja Iseng. di ujungnya ya. Iya, potong aja.